Oke, baik. Saya izin mulai ya. Ya. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ika Septiana Eryani. Saya dokter dan juga peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atau biasa kita sebut PKMK dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Nah, kami dari PKMK UGM kami bekerja sama dengan DTO atau TTDK-nya Kemenkes yang transformasi teknologi dan digitalisasi kesehatan, dan juga bekerja sama dengan Tanoto Foundation gitu. Mereka adalah donor dari penelitian kami. Nah, penelitian kami ini adalah tentang, mungkin yang kakak-kakak yang sudah disurvei sudah tahu ya, tentang optimalisasi ekosistem satu sehat sebagai intervensi digital untuk pencegahan stunting. Nah, kami ini ada sekitar 8 orang sebagai tim peneliti yang diketuai oleh Dr. Guardian Yogi Sanjaya. Kita memanggilnya Pak Gugu. Seperti itu, beliau sudah sering sekali penelitian tentang satu sehat ataupun yang tentang sistem informasi kesehatan. Nah, sebelum kita berdiskusi bersama tentang satu sehat atau ASIK ini, izinkan saya untuk membacakan dulu ya untuk panduan supaya nanti ada pernyataan kesediaan menjadi responden yang harus ditandatangani untuk DKT ini. Nah, jadi saya berharap kalau Bapak Ibu semua di sini dengan sukarela mengikuti penelitian ini, nanti kita akan duduk bersama secara offline di sini. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan satu sehat, ASIK, mungkin nanti yang dari gizi ada EPPGBM atau mungkin satu sehat yang lain. Itu nanti pertanyaannya seputar itu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang dirasa kurang nyaman, Bapak Ibu sekalian berhak untuk menolak untuk menjawab, tapi saya rasa kayaknya tidak ada sih. Nah, nanti semua informasi dalam wawancara kita pada siang hari ini bersifat rahasia. Jadi kami tidak akan menyebut nama dari Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin hanya inisial. Seperti itu, mungkin berupa inisial nama atau kayak responden 1, responden 2 seperti itu ya. Jadi kami harap bahwa diskusi kita pada siang hari ini membawa manfaat. Jadi kami ingin menggali pengalaman Bapak Ibu terutama ketika di lapangan karena yang paling sering turun lapangan ada dari puskesmas terkait penggunaan yang baik satu sehat ASIK maupun yang EPPGBM yang sesuai dengan penelitian kami. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir akan kami berikan kompensasi lokal transport itu sebesar 140.000 begitu, dan nanti kami juga akan membayar hutang kami yang untuk responden yang telah disurvei karena akan ada souvenir ya, tapi belum disampaikan hari ini akan kami sampaikan, dan seluruh pembiayaan itu akan dibiayai oleh kami dari tim peneliti begitu. Nah, nanti saya minta tolong Bapak Ibu untuk memberikan tanda tangan di sini. Nanti ada untuk kalau ada tanya-tanya boleh tanya saya atau Pak Junedi selaku Korlap, atau nanti boleh tanya ke Pak Gugu. Nanti akan kami berikan nomornya seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Ini karena 6 nakes jadi agak banyak, saya minta tolong untuk tanda tangan dulu ya. Membuat pernyataan kesediaannya. Masih entry ya. Masih ngejar target, kecil banget. Bawa pulang sudah sampai malam. Malam sampai pagi sampai malam sampai ini. Sudah diurus itu ya. Nanti bisa ditulis SOE tanggal berapa yang bagian atas itu, terus nama lengkap dan tanda tangan di bagian partisipan. Sudah, nanti yang saksi biar ditantang oleh Pak Junedi. Terima kasih.
Oh, kita langsung saja mulai ya, karena semakin cepat selesai semakin baik. Mungkin sebelum saya mulai memberikan pertanyaan yang pertama untuk diskusi pada siang hari, boleh diperkenalkan satu persatu namanya, background pendidikan, terus sekarang di Puskesmas sebagai pengelola program apa, dan mungkin sudah berapa lama. Dipersilakan, siapa dulu mau mulai? Mungkin yang datang duluan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farida Imilana Tonis, biasa disapa Melda. Saya basicnya perawat dan jabatan saya di sini sebagai pengelola imunisasi sejak Agustus 2024. Baru ya berarti? Iya. Okay. Tapi untuk penggunaan ASIK, kalau kami pelaksana imunisasi, jadi setiap pelayanan kami yang ngentri. Oh, iya, gitu. iya. Okay. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Nama saya Josinita Hesian Mariani Pameon. Saya dari Puskesmas Binaus, pengelola imunisasi, dan saya basicnya perawat gigi. Sudah dari kapan Ya, di imunisasi? kalau saya pengelola imunisasi dari Puskesmas itu 3 tahun. Setelah itu saya pindah ke Puskesmas Binaus, dan dari Puskesmas Binaus baru 8 bulan. Oke. Iya. Itu saja, dan pendidikan saya D4 D4. terapis gigi dan mulut. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan, Mas. Terima kasih, nama saya Sri. Saya nutrisionis di Puskesmas Kota Soe. Sudah nutrisionis sudah 21 tahun. Kemudian latar belakang pendidikan S1 MISI. 21 tahun jadi nutrisionis. Iya. Di Kota Soe? Tidak. Di Kota Soe 12 tahun, di Kapan 5 tahun, di Booking 3 tahun. Ini bisa nih harus dipantes dari pagi ketemu pagi. Mas, kalian minta tolong untuk isi absen dulu tadi. Oke, terus sekarang. Perkenalkan, nama saya Nindi, latar belakangnya perawat, terus sekarang pegang program PTN sudah dari 2024 awal Januari. Oke, asik PTM ya berarti. Iya. Asik PTM. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abed Mubanu. Saya sebagai nutrisionis di Puskesmas Bulek baru 6 tahun. Baru itu bukan baru ya. Oke, kalau begitu. Baik, mungkin Bapak Mama sekalian, untuk pertanyaan yang pertama nih, mungkin apa yang Bapak Mama ketahui tentang Satu Sehat atau ASIK, baik itu web maupun mobile? ASIK nih, pengguna ASIK nih. Siapa mau menjawab? Silahkan. Misalnya menurut Bapak Mama ini ASIK ini apa, seperti itu? Aplikasi apa? untuk entry, Aplikasi itu data dan Untuk pencatatan pelaporan imunisasi. Iya. yang sudah dipakai yang di puskesmas masing-masing apa? ASIK yang mana? Imunisasi dengan PTM. Imunisasi dan PTM Iya. saja ya. Yang ibu hamil, bayi balita tidak? Belum. belum Iya. sama sekali. Ibu hamil masih pakai Eko, Iya, masih pakai ibu balita masih pakai PGPM. Terus apakah pernah ada sosialisasi untuk yang Satu Sehat atau ASIK dari Kemenkes atau dari Dinkespro? Dari Dinkes Dari Kemenkes? tidak ada. Tidak ada. Dari Dinkes. Kita waktu itu dikasih itu Kayak buku. Panduan. Itu dari Dinkespro. Tidak Dari Dinkes Kesehatan. Dari Kabupaten. Dinkes Kabupaten. Oke, itu untuk berarti sosialisasinya hanya itu, tidak ada training atau apa begitu? Tidak ada. Itu kapan itu? kalau PTM ada waktu itu tahun lalu. Tahun Itu lalu di Kupang. di Kupang. Offline berarti Iya. berapa Oh, iya. hari Kak? Itu 1 minggu. Desember kan. Iya. 1 minggu. Kalau ASIK itu kebanyakan PTM. Iya. Asik. Dapat sosialisasi. Oh iya, Imunisasi Tidak tidak ada. Yang Jadi kalau pengalaman saya waktu itu pengelola yang lama mengikut sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian pengelola kembali ke puskesmas sosialisasi ke kami pelaksana. Jadi tinggal langsung diarahkan. Dia sudah buat PowerPoint, jadi diarahkan, kami download aplikasinya, dia mulai mengarahkan untuk kami daftar akun, kemudian dia langsung mengarahkan, mengajarkan. Pokoknya langsung yang pengelola lama itu tahu nggak yang
kapan gitu untuk dapat sosialisasinya? Kalau saya dulu kan di puskesmas yang lama, di puskesmas Panitra itu sekitar 2023, pokoknya akhir itu, akhir tahun 2020. Berarti setelah 2003 itu 2002 itu 2003. Berarti setelah yang dari pengelola lama dapat sosialisasi itu langsung disosialisasikan Siasikan ke atau masih tunggu berapa bulan depan ya, atau langsung disosialisasikan karena kegiatannya langsung harus isi per pelaporannya bulan. iya. Jadi habis Jadi posyandu kami langsung langsung isi edit. riwayat misalnya kayak imunisasi ya, riwayat dari ini. ketika register. yang dapat terima sosialisasi itu apa saja informasi yang diterima? Misalnya entah cara Iya, pengisiannya, cara apa pengisian saja? sampai diajar waktu kita satu-satu mendaftarkan akun, kemudian diajarkan dari pengisiannya, pengentrian. Berarti setelah itu tidak ada sosialisasi lagi. Iya. Kalau tidak. ada pertanyaan berarti Kami sampaikan ke pengelola, jadi pengelola kabupaten. Kabupaten. Oke, berarti kalau misalnya ini kan dari pengelola lama terus ganti, itu berarti yang sosialisasi yang pengelola lama. Iya. Oke, kalau begitu. Kalau ketika mendapatkan sosialisasi itu baik yang dari dinas kabupaten atau yang dari pengelola lama, ada kesulitan, tidak ada informasi yang masih kurang jelas begitu, atau mereka menjelaskan dengan sangat baik? Yang kemarin yang pertama kali dapat sosialisasi itu mungkin kayak apakah bingung atau bagaimana? Pertama-tama kita bingung, tapi setelah kita pelajari berarti kita sudah mengerti. Paling bingung yang bagian apa, Mah? Waktu itu? Makanya dari awalnya kan waktu pengisiannya kan kita waktu diajarkannya kita masih bingung, setelah sudah terbiasa pakai aplikasinya itu dengan sendirinya kita langsung sudah paham dia punya itu, jadi kita bisa kasih informasikan ke teman-teman yang lain. Nah, baru bisa dibilang ketika dapat sosialisasi kan masih bingung awal-awal. Nah, bisa disampaikan tidak kayak sudah mulai akhirnya kayak lancar itu tuh setelah berapa bulan dari sosialisasi? Mungkin bulan depan langsung sudah lancar. Iya. Oke, berarti tidak lama ya, Iya, tapi tidak lama. harus sering digunakan, Oke. Nah, tadi kan katanya dapat e-booknya itu untuk yang asik imunisasi atau asik PTM atau dua-duanya? Dua-duanya, karena waktu itu yang masuk kegiatan untuk aplikasinya itu dua program itu yang langsung imunisasi sama PTM saja. Langsung, Iya, ya. langsung. Jadi satu kali masuk langsung kasih aplikasinya itu sama. Itu sudah dibaca semua atau hanya baca-baca sah? Lebih banyak langsung Lebih banyak ini Iya, praktek iya. langsung ya berarti ya. Nah, kalau ya mungkin karena tadi sekilas-sekilas baca, ada instruksi yang susah dimengerti atau bagaimana? Sudah apa atau misalnya pandangan itu sudah cukup jelas, hanya terlalu banyak terus hanya baca atau bagaimana? Tidak apa sih. Ini saya bukan orang Kemenkes, tenang saja. Saya orang UGM. Sudah cukup jelas untuk dari instruksinya ya. Tidak ada yang sulit untuk dipahami berarti dari instruksinya. Nah, kalau untuk pencatatan di ASIK sendiri itu panduan, misalnya SOP-nya itu apakah hanya ada di e-book itu atau ada panduan lain yang terpisah? Sejauh ini e-book. Hanya dari e-book Iya, saja iya. berarti. Kalau yang diatur di e-book itu apa saja prosesnya? Materi Misalnya apa, masih ingat? mulai dari entrian, Mulai dari bikin akun, iya bikin akun dulu. daftar Akun, terus akun jadi kita masuk, terus daftar sasaran, daftar Iya. sasaran, isi riwayat. isi riwayat masing-masing sasaran. Iya. atau- Iya. Mulai dari jenis antigen yang didapat. Ini yang untuk imunisasi Iya, ya. kalau imunisasi. Berarti otomatis dengan panduan itu otomatis harus pakai ASIK yang PTM dan imunisasi, begitu ya? Iya, tapi maksudnya kalau imunisasi dia masuk di imunisasi. Iya, Kalau PTM dia iya, masuk masih kan, PTM. dia kan akan ada klaster gitu Iya, kan. klaster, iya. Jadi otomatis yang imunisasi harus pakai ASIK imunisasi, Iya. yang PTM pakai Pakai ASIK PTM. PTM. Oke, nah, ketika menggunakan PTM, ketika menggunakan ASIK itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten ada yang melakukan pendampingan atau tidak?
Mereka sudah melihat ini apa cakupan. hasil Hasil entry ya Setelah berarti. kami entry dari dinas kesehatan itu melihat kita pencakupan entriannya per bulan, targetnya sudah sesuai dengan yang kita Iya. jalankan atau belum. Jadi harus dievaluasi setiap bulan. Berarti ada pendampingannya berupa evaluasi. Evaluasi, iya. Kalau pendampingan saat entry itu ada tidak? Itu kita entry Entry sendiri. Karena sudah sosialisasi. Sosialisasi. Oh, Jadi berarti kita sudah tahu bahwa kita harus entry kita pencakupan per bulan Iya. sekian. Jadi setelah kita entry dari pihak dinas kesehatan yang mengevaluasi. Setelah mereka evaluasi, mereka kirim feedback kembali ke kita. Iya. Hasil entriannya ada yang selisih atau ada yang belum, kita harus lanjutkan untuk melakukan entrian. itu setiap bulan berarti. Setiap bulan Di evaluasi. awal bulan. Oke, terus karena ASIK ini baru ASIK PTM dan imunisasi, berarti yang entry tenaga kesehatan ya? Iya. Kader belum ya berarti ya? Belum. Berarti kalau gitu pendampingan untuk kader itu ke posyandu berupa apa saja? Hanya misalnya waktu turun posyandu atau tidak ada pendampingan atau kan kalau posyandu kan pasti ikut turun toh? Ya, kita Iya. Kalau turun. untuk aplikasi belum. Kalau Jadi aplikasi lebih ke mereka yang belum pencatatan. melakukan, hanya mereka melakukan pencatatan manual. Oh, Setelah itu kami petugas kesehatan yang mengambil hasil pencatatannya itu baru kami entry. Oke. Nah, itu kan berarti kan mama berdua yang aksi imunisasi. Iya. Kak Nindi, Nindi. Nindi. Kak Nindi berarti yang asik PTM. Nah itu ketika sebagai pengelola asik itu tuh mendapatkan fasilitas apa atau semua punya sendiri? Punya sendiri. Punya sendiri. Apa saja berarti yang diperlukan untuk melakukan pelaporan itu? Paling mau HP, laptop. Itu berarti punya sendiri. Punya sendiri. Bukan pakai komputer puskesmas. bukan fasilitas sendiri. pribadi. Nah kalau menurut mama-mama semua yang sudah menggunakan ASIK nih, apa yang masih terasa kurang dari ASIK? Kalau dari saya mungkin lebih ke dia punya pengentrian. Kalau sudah dientri kadang sudah terbaca semua dalam lama terbacanya. Kira-kira apa yang apa yang diperlukan ini supaya si penggunaan ASIK ini lebih bagus gitu? Itu mungkin Kalau mungkin dari imunisasi ya, dokter. Kalau imunisasi maksudnya kalau saran sih dia kurang fitur ini misalnya kita mau tarik data tapi kita butuhnya per antigen per kelurahan kayak begitu, itu tidak ada. Sedangkan kalau kita mau dibandingkan dengan SITB, kalau dulu saya kan pengelola TB 12 tahun, kalau SITB itu kita sudah entry, kalau kita mau ambil data kita tinggal cari saja per kelurahan sudah muncul TBSO-nya berapa, RO-nya berapa, suspeknya berapa. Kalau di imunisasi tidak bisa seperti itu, kita harus kliknya per tanggal per pos. Jadi per tanggal muncullah per posnya langsung dia hanya muncul kalau kita entry 13 ya 13. Jadi kita tidak bisa menariknya per antigen. Jadi kita harus manual lagi kayak kalau saya pengelola harus menghitung BCG di posyandu ini harus kayak melidi lagi. Nah itu gitu. Jadi kayak itu pusing karena kalau di kota kan wilayahnya luas, sasarannya banyak. Jadi itu agak repot juga. Repot ya. Nah kalau untuk untuk ketik alur untuk melakukan pencatatan dan untuk pelaporan data di ASIK itu bagaimana? Misalnya kapan harus dilakukan, terus siapa yang melakukan pencatatan, melakukan pelaporan? Untuk pencatatan, kalau imunisasi petugas yang turun yang melakukan imunisasi, Berarti dia yang bukan- mencatat, dia yang mengentry. Oh berarti bukan pengelola Bukan, PJ ya? bukan. Kalau PTM PJ, juga begitu? kalau PJ tinggal dia mengevaluasi. Misalnya laporan manualnya sudah di entry, kita ngecek. Misalnya hari ini turun ke posyandu A, apakah hari ini sudah di entry atau belum. Kemudian laporannya misalnya hari ini dia bawa antigen apa-apa, dia laporannya manualnya dapat sasaran berapa, entry-nya sudah sesuai atau belum. Itu. Nah itu tuh pelaporannya itu baik yang PTM dan imunisasi itu apakah real time saat itu atau harus menunggu beberapa saat kemudian? Maunya seperti itu, tapi kenyataannya biasa sampai 2 hari nanti di entry. 2 hari setelah kegiatan.
Itu Berarti yang terjadi di lapangan. nah, itu kan berarti kan ada penundaan, toh. Penundaan, Nah, iya. itu berarti itu sebelum diantri mereka ada catatan manual, atau Ada, ada Ada. buku register, Ada. ada buku register. Oh, oke. Berarti yang mencatat itu adalah nakesnya, nakes Iya. yang turun melakukan. Iya. Nah, untuk ketika data sudah masuk ke ASIK PTM maupun imunisasi, itu siapa saja yang bisa membaca data itu? Yang menerima laporan itu siapa saja? Kalau yang untuk sementara untuk data asik imunisasi ya ini PJ-nya, administrator. Dari Iya, puskesmas. iya. Dari Dinkes apakah juga Bisa, bisa? bisa. Dari Nah. Dinkes bisa. Karena itu dilakukan di posyandu, apakah misalnya kayak Bapak Kepala Desa itu juga bisa mendapatkan hasil itu atau khusus yang orang kesehatan saja? Hanya kami. Oh, berarti hanya Iya, nakes iya. saja yang terima ya, berarti ya. Oke, kalau begitu. Nah, kendalanya ketika ke dalam alur pencatatan dan pelaporan melalui ASIK ini apa saja kendalanya? Selain tadi mungkin Iya, karena itu manual sama yang sudah di entry beda hasilnya. Karena ada yang tidak terbaca. Tidak Iya. terbaca. Atau Kadang kendalanya jaringan, kadang akhir-akhir ini jaringan. kendalanya ada sasaran baru, tapi sasaran barunya misalnya sudah dari 2 bulan lalu atau bulan Iya. kemarin kita sudah daftarkan, tapi bulan ini dapat pelayan kita mau entry, Tidak. ada informasi kalau data Tidak masih dapat menunggu, individunya. iya menunggu Individunya masih terdaftar. Ini apa? Terdaftar. Ini iya sudah Dalam terdata tapi antrian. dia masih dalam antrian database, jadi tidak bisa itu, jadi akhirnya membuat seadanya selisih. Iya. Kemudian ada kendalanya juga yang mengatakan kalau menunggu 1 kali 24 jam, tapi kita sudah tunggu kemarin, misalnya kemarin hari ini kita buka aja tetap masih ada Oh, gitu. jumlah yang sama. Jadi akhirnya Oh, membuat laporan iya jadi selisih. jadi selisihnya Iya. lumayan. Oke, kalau berarti Iya, ini menu fitur ASIK yang dipakai ini berarti yang hanya untuk imunisasi dan PTM saja iya. ya. Berarti tadi dengan kendala-kendalanya Iya. itu. Terus misalnya di puskesmas ada kendala lain tidak, bisa terkait sumber dayanya, entah sumber daya manusia, sumber daya prasarananya. Sumber manusia. Kenapa dengan sumber daya manusianya? Mungkin lebih ke tanggung jawabnya mereka yang sudah turun, kadang tidak mengentry, jadi otomatis pengelola ambil untuk Ambil alih. entry. Seberapa sering akhirnya pengelola yang ambil entry? Ini curhat ini sudah. Pengorbanan. Soalnya kan PJ punya tanggung jawab, jadi Karena dia nanti yang bertanggung jawab untuk yang mengentry. apa kan kita loh, setiap di awal bulan kan selalu kita yang dievaluasi dari Oke, ini saya sambil tanya juga karena yang ini imunisasi dan PTM saja. Nah, di luar ASIK imunisasi, di luar ASIK PTM, adakah aplikasi lain yang untuk menginput semua data? Misalnya kalau imunisasi ada yang lain selain ASIK imunisasi, PTM, dan kalau gizi kan pasti EPPGBM dengan KIA. Itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana alurnya. Kalau ada, kalau ASIK Untuk imunisasi sementara hanya ASIK, ASIK imunisasi. imunisasi. Nah, berarti ini ke yang gizi karena tidak ada ASIK bayi balita, berarti yang aplikasi yang ada itu hanya EPPGBM atau ada aplikasi lain? PPGBM. Tidak. PPGBM itu berarti kan karena dari Kemenkes ya. Itu alur pencatatan dan pelaporannya seperti apa, Mas? Kalau Bapak? Kalau kita di posyandu setiap bulan, terus setelah posyandu kita langsung mengentry. Terus tapi kita ini selain EPPGBM kan mulai dari tahun ini 2025 ini baru pelaporan kan sekarang ada IKG yang ada tiga ada IKG balita, IKG ibu hamil dengan IKG tetes matri yang tahun ini baru dibagi. Kita baru bekerja, sedangkan yang tahun lalu itu kita jadi setelah kita input datanya masuk terus kita rekap. Kalau kita manual itu nanti kita rekap lagi jenis-jenis IKG, uraiannya tuh apa-apa saja, terus kita rekap dulu, terus baru kita entry lagi IKG sama FPMJ. Itu Iya. itu ada di EPPGBM-nya begitu. Iya. Oh. Oke, kalau di Nul puskesmasnya juga sama, Kak? Kurang lebih sama kan. Catatan laporan sama. Oke, berarti semua pakai EPPGBM ya untuk yang gizi. Nah, berarti baik yang ASIK nih, ASIK PTM, ASIK imunisasi, EPPGBM itu berarti apa yang memotivasi Bapak Mama sekalian untuk memakai itu? Apakah
karena ya sudah memang dari atas begitu atau Sudah program. Karena program terus pelaporannya kan langsung terbaca di sana, jadi harus dituntut untuk kita melaksanakan itu karena itu kan hasil kerja kita yang berupa pelaporan, jadi kita harus melapor. malah syutingnya PPGBM. Nah, kalau tadi kan kakak yang di ASIK PTN dan ASIK Imunisasi kan sudah jelaskan nih kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau di EPPGBM ini ada kekurangan atau kelebihan apa? Mungkin menunya, fiturnya? Kalau EPPGBM kelemahannya kalau pas musim pelaporan itu aplikasinya agak lelet, itu saja. Tapi kalau kelebihannya banyak, karena kalau misalnya kita mau ada data apa yang diminta dari dinas atau dari lintas sektor, itu kita langsung tarik, itu cepat saja, mempermudah. Jadi kalau EPPGBM itu datanya lengkap ya? Ada Lengkap itu lengkap di dalam itu saja. semua sasaran kan sudah kita input. Itu apa saja yang di sasaran? Nama, Nama, pasti. ya, NIK, nama, terus ada NIK juga, tanggal lahir, berat alamat, badan, Alamat. berat badan lahir, panjang panjang badan, badan. tingkat kepala saat lahir, umur kehamilan saat ibu melahirkan, terus nama orang tua, nomor HP, RT RW, posyandu. Iya. Berarti nanti yang nambah hanya penambah apa yang kayak berat badan saat penimbangan bulan berikutnya Setiap bulan Tiap itu bulan. berat badan, tinggi badan, yang balita. berubah hanya itu ya, untuk yang data awal berarti tetap sama. Tetap. Oke. Nah, kalau dari data-data semua itu yang entah di ASIK entah di EPPGBM itu apakah ada kayak integrasi antar aplikasi atau ya sudah ASIK Imunisasi, PTN sendiri, EPPGBM sendiri? Kalau kita di bidang punya kok. Ya, Kalau kita dengan bidan, tapi itu pun bidan kalau Yang ekohort iya. itu terintegrasi kah atau Yang integrasi, iya. Jadi kalau misalnya sudah ibu hamil sudah di entry di ekohort, berarti kita buka di EPPGBM ibu hamilnya tuh bisa terbaca. oke. Begitu. Kalau yang ASIK yang belum, kan kalau Iya. di EPPGBM itu kan kayaknya ada pilihan untuk fitur imunisasi juga tuh kalau tidak salah. Ada, Nah, iya. itu apakah sudah terintegrasi dengan yang Tidak, ASIK? belum. Gitu. Iya. Imunisasi di sendiri. Itu berarti itu double entry dong yang ASIK imunisasi dan yang EPPGBM. Tidak, kita EPPGBM kita tidak imunisasi, Bu. Kita hanya berat badan tinggi badan. Oh, oke. Antropometri. Cara yang fitur di EPPGBM tuh bukannya ada imunisasi? Iya ada, tapi kita tidak isi. Oh, Karena berarti banyak yang kita dikosongkan. harus isi. Iya. Oh, ya soalnya kan hanya di sendiri di berarti untuk imunisasi dikosongkan nanti larinya ke ASIK imunisasi. Iya. Makanya yang di ASIK yang nanti kita merger dengan kita ya. Iya, yang ASIK bayi balita Iya, kan. iya. Nah, Pernah makanya yang sosialisasi kayaknya pada tahun lalu. itu yang sosialisasi. dari yang kemarin itu yang di itu bukan yang di Kupang atau yang online Yang online. dari Kemenkes Iya. ya. Iya. Tahun kemarin. Nanti Oh, iya, situ katanya banget. kedepannya nanti begitu. Jadi kita semua masuk di ASIK ya. Iya. Iya, Memang semua waktu masuk di awal, ASIK. waktu awal kami dapat sosialisasi itu semua yang terkait dengan kegiatan di dalam gedung maupun di luar gedung itu, baik itu PTM, imunisasi, habis itu bayi balita, ibu hamil, itu semua harus masuk ke satu aplikasi yaitu ASIK itu. Iya. Dia harus satu aplikasi, saya tidak hanya TTS baru dilakukan yang cuma dua, PTM sama imunisasi. Iya, ini bukan hanya TTS Mama, ini kemarin saya dari NTB juga masih imunisasi. Iya, karena kan di seluruh Indonesia Iya. misalnya Ibu kalau EPPGBM kan seluruh Indonesia kita semua kan datanya diambil dari Iya. EPPGBM. Iya. Otomatis kita hanya fokus di Iya, EPPGBM. betul. Nah, itu nanti kan setidaknya kan nanti kalau memang harus ke ASIK itu kan pemerintah harus memikirkan tuh untuk mengintegrasinya Iya, karena iya. sulit juga tuh kalau harus dari Iya, nutrisionis ada lagi yang sampai antri gitu. yang antri awal lagi tuh Iya, karena iya, ya betul. bayi balita mungkin di masing-masing puskesmas ada berapa ya? Kita 2.600. 2.600. Kita sesat 2.100. Iya, 2.100. Ya. Imunisasi beda soalnya kalau PPGBM kan harus tahu. Nah, terkait yang karena tadi kan ini ekosistem satu sehatnya kan untuk pencegahan stunting ya. Nah, kalau di puskesmas masing-masing bagaimana pengukuran antropometrinya? Siapa yang mengukur? Terus misalnya ketika misalnya itu kader itu apakah dilihat gitu nakesnya melakukan pendampingan bagaimana kader mengukur atau bagaimana boleh diceritakan? Kalau kita di puskesmas
di posyandu pengukuran antropometri dilakukan oleh tenaga kesehatan. Karena kita di sini gizi ada 4, jadi kampus mau yang pengukuran antropometri itu lebih ke orang gizi. Begitu. Jadi kader dia tidak melakukan, Ibu. Kader paling hanya mendampingi kita untuk melakukan pengukuran saja. Oke. Jadi semua kader itu hanya mendampingi atau Kalau kami mendampingi, Ibu. berarti tetap yang mengukur saat posyandu itu Tenaga tenaga kesehatan kesehatan yang membaca hasil. Kalau di Binaus dan Nula juga begitu atau kader yang melakukan? Kalau Kan tadi ada laporan nih dari Mama kader nih. kalau kita yang pertama memang kesepakatan itu semua dilakukan oleh nakes. Dan kalau untuk kader sendiri itu memang ada beberapa posyandu yang itu memang kader dipercayakan, tapi itu sudah dilatih oleh kita tenaga gizi. Sudah ada pelatihan ya meskipun Tetapi kader. itu masih dalam pendampingan atau pengawasan dari tenaga di posyandu. Oke, nah kalau dari alat antropometrinya sendiri bagaimana? Kan biasanya kan katanya kan ada yang alat baru dari Pusato, terus mungkin kalau kondisinya sekarang di posyandu seperti apa? Untuk alat antropometri. Kalau kita yang terakhir tahun 2024 itu dapat lagi alat baru. Jadi Apa semua saja, Bu, posyandu alatnya? lengkap. Ini tinggi badan, berat badan untuk berat badan injak, terus berat baby scale, terus lengboard dengan tinggi badan, Stadiometer. ya, Yang stadiometer atau microtoys? Stadiometer. stadiometer semua. Iya, terus lingkar kepala dengan lila. Oh, oke. Iya. Itu kondisinya berarti masih bagus kan atau sudah? Iya, masih bagus. Kalau kita punya yang tahun yang berapa tahun lalu, yang tas merah tuh tahun berapa ya, Kak? 2022. Merah biru ya. Itu yang tulisannya sudah agak pudar-pudar. Itu Karena kalau geser-geser. Iya. kalau menurut kakak sebagai yang nutrisionis nih seberapa besar pengaruhnya alat pengukuran itu terhadap ketepatan antropometri? Kalau kita yang alat paling terbaru itu yang paling bagus, Ibu, karena dia kokoh. Dia ini kita rasa, Ibu, karena apa? Yang paling terbaru ini yang fiber yang ada 2 juga, satu fiber, satu plastik, tapi yang paling bagus tuh yang fiber agak cekung, itu yang paling bagus. Jadi pada saat anak menangis tidak lari, jadi Tidak bisa bangun ya, karena iya, cekung, iya. toh? Sedangkan yang plastik yang sebelumnya itu pada saat anak menangis Licin. ini begini, kepalanya begini, jadi yang Tidak kurang. penyangga kepalanya tuh langsung terlepas begitu, jadi mengganggu. Tapi berarti ini untuk maintenance, untuk perawatan alatnya masih bagus ya di posyandu. Masih. Masih untuk sementara masih. Itu yang melakukan perawatan siapa itu? Pas Dari kader. kader dengan kita, Ibu. Jadi karena tapi kalau di kota, Ibu, kita kan tempat posyandu di rumah warga. Jadi biasanya antropometri itu ada yang disimpan di rumah kader, yang warga itu ada yang di pustu. Begitu. Jadi ini kami sudah berpesan, ini alat mahal, jadi jangan kasih rusak atau pokoknya harus simpan di atas lemari supaya Itu aman. kalau misalnya berarti kayak kan yang kalau yang timbangan digital itu kan butuh baterai toh. Baterai, Itu iya. kalau habis siapa yang mengganti dari dana dari puskesmas atau nanti dari desa atau Itu mana-mana saya Kalau kita biasa pas ke lapangan itu, kalau kadang-kadang pas sampai di lapangan pas mati berarti kita harus beli sendiri, tapi kadang-kadang pas kita ingat dari puskesmas itu kita minta ada dari puskesmas. Iya. Oh, baik, sudah kalau begitu. Nah, kalau untuk seputaran antropometri di posyandu ini apakah ada kendala, terus mungkin bisa diceritakan? Kan karena kan pasti apalagi kalau bulan penimbangan itu kan biasanya semua nakes turun kan, mau yang dia PCA pasti turun semua. Itu mungkin ada kendala apa waktu penimbangan di posyandu? Atau lancar-lancar saja dari alat, dari SDM, dari waktu, dari bayinya. Kalau untuk pengukuran mungkin aman, masih kita bisa kondisikan ayah. Ya agak susah itu kalau untuk sesar, ada yang sesar itu. Kenapa? Kadang banyak yang tidak hadir. Oke, kalau yang tidak hadir begitu terus solusinya bagaimana? Sweeping. Bawa alatnya turun ke Iya. lapangan. Bawa stadiometer turun ke Iya, lapangan. bawa tas, Ibu, kita bawa. Kalau tidak janji untuk misalnya Ke puskesmas. dari apa kembali untuk melakukan itu.
ke puskesmas atau ke ini ke posyandunya? yang informasikan. Lumayan. Jadi kalau dari antropometri sendiri itu seberapa yakin Bapak Mama ini yang ada di sebagai nakes tentang ketepatan pengukurannya? Kalau Ibu, kalau timbangan digital itu kan sensitif ya. Jadi kita biasa memilih tempat yang rata. Nah kadang-kadang itu misalnya ada, kalau kita ada kendala Ibu, betul saya baru ingat. Kayak misalnya kita di rumah warga, ini kalau untuk baby scale itu Ibu kan ada baby scale yang tahun berapa itu sangat sensitif, yang di tas merah itu dia sangat sensitif. Jadi ketika kita taruh di meja yang miring sedikit saja atau meja yang tidak kokoh begini saja tuh dia tidak mau terbaca. Jadi dia harus di tempat yang kokoh, yang rata dan keras. Nah kita ada yang posyandu tuh yang di meja itu agak rusak tuh Ibu. Jadi waktu kita ini taruh bayi dia error terus. Jadi kita nih pikir ini baterai yang rusak atau apa. Jadi kita pindahkan lagi di meja yang satu. Oh ternyata baru kita tahu. Gitu. Iya. Terus ini kalau yang untuk timbangan digital injak juga demikian. Kalau misalnya kita temukan anak-anak, biasa kan kita tanya berat badan bulan lalu berapa. Kalau selisihnya terlalu banyak, berarti kita melakukan penimbangan ulang. Kalau masih turun lagi, berarti kita berpindah dulu cari di tempat. Jadi posisi yang ini bulan timbangnya di situ, berarti setiap bulan harus di situ terus supaya kita tahu dengan ketepatan bagaimana. Ya sepele sih ya, tapi mempengaruhi. Iya. Terus kalau dari SDM ya karena yang melakukan nakes ya, jadi kan dulu tuh ada tuh misalnya kader tuh yang harusnya dibaca lurus terus agak miring gitu toh. Iya. Kalau karena nakes berarti sudah sesuai standar ya. Oke, nah kalau yang kembali tadi yang ke aplikasi EPPGM dan juga EPPGBM dan juga ASIK itu proses verifikasi dan validasinya data seperti apa? Siapa yang melakukan verifikasi, terus bagaimana prosesnya? Kalau di puskesmas kita, terus nanti kalau di tahap lanjutan dinas. Ada waktunya tertentu gitu kan, misalnya harus sebelum tanggal berapa atau lagi kalau ASIK dan Kalau kayak contoh ini sebelum kan nanti jadwal konsulnya kan Februari, berarti SPJ-nya SPJ Januari. Berarti sebelum tanggal konsul itu sudah harus dikumpulkan. Misalnya dia konsulnya tanggal 6, ya batas minimal tanggal itu dikumpulkan ke PJ Puskesmas. PJ Nanti yang dari PJ Puskesmas, dan dinas ada tanggal tertentu juga. Ada. Tanggal berapa? Kita sampai 5 sampai 15. 5 sampai 15 itu khusus verifikasi validasi dari dinkes ya, berarti ya. Sebelum tanggal 5 verifikasi validasi dari puskesmas. Itu biasanya ada ketidaksesuaian di bagian apa kalau misalnya ada, atau selama ini lancar terus? di tidak kesesuaian data manual dengan data online itu yang berbeda. Itu nanti solusinya bagaimana Pak? Di entry Cek kembali. cek kembali. PJ berarti Iya, PJ Puskesmas ya. PJ puskesmas yang ambil. Nanti berarti dari dinkes juga ngecek manualnya kan? Iya. Iya. Oh, oke. Biar sinkron dengan Berarti dua-duanya puskesmas dan dinkes itu tetap ngecek data Iya, manual. Iya. manual dia Manual harus dengan sesuai. sesuai. Kalau EPPGBM Pak? Kalau EPPGBM Kalau kita biasa entry Bu, terus abis entry nanti kita lapor jumlah AS, jumlah seluruh bayi dengan jumlah bayi yang datang. Kemudian nanti dari dinas mereka tarik, terus setelah mereka lihat cross check misalnya data kita ada yang outlier atau apa, kembalikan ke kita untuk diperbaiki. Terus misalnya jumlah kita ada yang kurang banyak begitu, berarti kita kembalikan lagi ke kita untuk kami lihat kembali. Berarti nanti yang tetap yang mengubah yang dari puskesmas ya? Iya. Sudah tidak puskesmas. Harus ya. Nah kalau gitu kan tadi yang imunisasi, gizi, sama PTM itu berarti data yang sudah masuk itu siapa yang menggunakan? Apakah puskesmas juga untuk menentukan program berikutnya, target sasaran, ataukah dinkes kabupaten atau dinkes provinsi? Semua. Puskesmas, provinsi dengan kabupaten. Program apa biasanya yang dibuat berdasarkan data yang masuk di ASIK dan EPPGBM? Misalnya kayak
misalnya dari data itu sudah masuk, terus oh ini ada data gizi, ada data imunisasi segini, biasanya kan karena cakupan toh ke PTM segini. Nah kemudian kita harus bikin apa, itu mungkin dari puskesmas atau dari dinkes. Kalau kita Ibu, kalau misalnya untuk intervensi berarti kita tariknya dari PPGBM. Misalnya mau PMT berarti kita tarik datanya yang data terbaru yang sebulan lalu atau bulan ini untuk kita mau PMT begitu. Terus misalnya kalau kita mau surveillance, misalnya kita mau kunjungan anak, berarti kita tarik juga dari EPPGBM. Jadi misalnya kita bulan ini kita mau jalan anak yang gizi kurang, kunjungan anak yang gizi kurang, berarti kita tarik datanya dari EPPGBM yang mana-mana baru kita jalan. Oke, berarti kalau yang apa namanya untuk program gitu ya berarti Iya. dari. Nah kalau misalnya programnya kan berarti hanya dari puskesmas, ada nggak dari data itu yang akhirnya membuat program untuk kader? Tidak ada. Yang biasanya hanya untuk sasaran saja. Sasaran saja. Kalau untuk kader tidak ada ya. Menyediakan insentif tidak. Oke, baik kalau begitu ini mungkin ada pertanyaan terakhir. Bagaimana penggunaan ASIK dalam konsep yang ILP, integrasi layanan primer, menurut Bapak Mama semua bagaimana? Apakah ASIK ini mendukung ILP atau justru nanti terlalu banyak? Sehingga mungkin dari ILP-nya sendiri bagaimana? Kalau dari kita belum bisa jawab karena kita ILP-nya belum jalan, masih sementara mau berjalan. Berarti yang baru jalan yang PKG ya karena serentak ya. Oke, kalau begitu. Mungkin terakhir lagi mungkin ada saran atau apa mungkin keluhan dari Bapak Mama terkait yang aplikasi ini yang mungkin ASIK PTM, ASIK imunisasi atau yang PPGBM gitu. Tidak ada. Tadi sudah ya? Sudah. Tidak ada lagi? Pas? Oke. Kalau tidak ada saya izin untuk mengakhiri rekaman sebelum nanti saya membagikan transportasi lokal ya. Terima kasih Bapak Mama telah bersedia hadir.